kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti acara aksi nyata tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Lestari yang merupakan anggota calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Waktu dan kesempatan akan kita berikan seluas-luasnya kepada beliau, kepada Ibu Ratna Lestari. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Ratna Lestari, guru SMA Negeri 3 Talang Panjang, angka guru PCGP angkatan 6 dari kelas A11. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang tugas aksi nyata modul 14, yaitu mengenai budaya positif. Baiklah, untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke budaya positif, apa ya, Ron? baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, sekilas kami kenalkan tentang program guru penggerak. Seperti yang sudah ada di depan, pendidikan guru penggerak ini merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk bagaimana menjadi pemimpin di dalam pembelajaran, sehingga kita dapat membimbing anak siswa kita menuju apa yang mereka inginkan. Kemudian kegiatan PGP ini banyak macamnya, ada berupa daring, ada berupa loka karya, ada lagi berupa konferensi pendampingan selama 6 bulan dengan tetap menjalankan tugas wajib kita sebagai guru. Jadi tugas wajib kita sebagai mendidik anak bangsa masuk ke kelas dan kegiatan lainnya tidak akan terganggu oleh program PGP ini. Kemudian kalau kita lihat persentase yang dilakukan dalam PGP ini adalah 70% itu daring, sehingga kita bisa laksanakan di mana saja. Kemudian 20% kita berbagi dengan teman-teman semua, yaitu sekitar 20%. Jadi jika ada CGP di suatu sekolah, itu adalah modal untuk pengetahuan bagi guru semuanya. Kemudian yang 10% adalah pelatihan yang formal. Nah itu ya. Kemudian tujuan dari PGP ini adalah untuk mengembangkan diri baik guru itu sendiri dan guru lainnya melalui refleksi. Kemudian kita berkolaborasi sehingga kita memiliki sifat mandiri, memiliki kematangan moral, emosi, spiritual, dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan pendidikan, baik itu dengan pihak pimpinan sekolah walaupun dengan orang tua nantinya. Kemudian apa manfaat kita mengikuti PGP ini, yaitu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran, kemudian berpusat pada siswa. Nah, di pendidikan ini kita berpegang pada filosofis yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai hamo yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita sebagai pendidik, kita menanamkan budi pekerti luhur, kemudian mengali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang mana nilai-nilai yang ada pada profil Pancasila itu, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
keniagaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernada kritis. Nah, inilah yang kita terapkan dalam proyek profil Pancasila yang kita lakukan setiap Kamis. Hendaknya apa yang kita laksanakan di Profila itu dapat menanamkan nilai-nilai seperti ini. Kemudian dalam PDP ini ada nilai dan peran guru penggerak. Dan nilai dan peran guru penggerak ini harus dimiliki kepada semua pendidik yang ada di Indonesia agar tujuan pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, untuk menerapkan profil pelajar Pancasila yang kita uraikan tadi, maka kita harus mengenal apa saja nilai guru penggerak, apa saja peran yang dilaksanakan oleh guru penggerak ini. Yang kedua yaitu nilai penggerak itu apa saja. Jadi sebagai pendidik kita harus bersifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, kemudian kita berpihak kepada murid, baik dalam pembelajaran maupun dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan nantinya yang kita temukan di lapangan. Kemudian peran guru penggerak ini melakukan pendidikan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua guru dan semua siswa yang ada di tempat itu, di tempat dia belajar, di tempat dia bertugas. Yang pertama, menjadi pemimpin di dalam pembelajaran itu bagaimana kita sebagai seorang guru menjadi pemimpin di dalam kelas yang kita ajar. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di dalam komunitas praktisi ini bisa kita laksanakan di sekolah dengan mengaktifkan yang namanya KKG. Sehingga di dalam KKG itu kita bisa sharing, kita bisa berbagi, berdiskusi, apakah mengenai hal-hal yang baru ataupun ada permasalahan yang bisa kita selesaikan bersama. Kemudian kolaboratif, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Di apa yang kita dapatkan di PDP ini kita share, kita berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah sehingga kita bersifat maju bersama, sukses semuanya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Dalam melanjutkan pendidikan ini bukan hanya terkait dengan satu bidang pelajaran saja, tetapi kita berkolaborasi materi yang kita berikan itu dengan bidang-bidang lain yang terkait. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta murid. Jadi kita mendidik peserta didik ini menjadi peserta didik yang mandiri, sehingga dia juga bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, kemudian bisa memimpin teman-temannya yang ada di kelasnya. Kemudian istimewanya lagi dalam guru penggerak ini kita diberi penjelasan mengenai visi guru penggerak. Nah, kita di sekolah kita ini ada visi, merumuskan visi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tahap-tahap tertentu yang harus kita lakukan agar visi-misi kita itu dapat terlaksana dengan baik. Visi ini merupakan pada hakikatnya adalah harapan yang akan diwujudkan di masa depan. Dalam perumusan visi harus melalui tahapan yang sistematis dan langkah-langkah apresiatif ibu ini yang diiringi dengan tahapan yang namanya bagja. Jadi kita berdiskusi merumuskan suatu visi bukan yang teringat dengan kejadian atau harapan biasa saja, tapi melalui langkah-langkah tertentu. Misalnya yang pertama membuat pertanyaan utama, apa yang dibutuhkan oleh sekolah, kemudian ambil pelajaran atau discovery, kita mencari bahan-bahan yang kita butuhkan untuk mencapai visi tersebut, kemudian ada gali mimpi. Apa yang kita impikan di dalam sekolah itu nantinya, mau dibawa kemana sekolah ini, apa yang diharapkan dari peserta didik setelah kita mewujudkan visi nantinya, itu kita jabarkan dalam gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Dari setelah kita memimpikan, kita mengetahui apa yang akan kita impikan di sekolah kita itu, maka kita jabarkan dalam bentuk rencana atau desain. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi dan misi kita itu nantinya. Kemudian baru kita laksanakan yaitu alur eksekusi atau deliver. Kita merumuskan beberapa kata
alhamdulillah itu sudah semuanya sudah termasuk ke dalam visi yang ada di sekolah kita. Kemudian budaya positif. Nah, alam budaya kita dalam budaya positif ini tidak lepas dari kata disiplin. Mana yang disiplin itu yaitu hal yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain yang berhubungan dengan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Tapi hari ini untuk mewujudkan budaya positif, kita lakukan dengan disiplin yang positif. Kemudian kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin yang bersifat self-disiplin, yaitu kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Baru kita mendisiplinkan orang lain, jadi kita bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan kita. Kemudian disiplin yang positif ini merupakan kontrol diri kita, bagaimana kita untuk mencapai tujuan yang mulia. Untuk mewujudkan budaya yang positif ini diperlukan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya nilai kebajikan yang sudah berlaku di mana-mana di seluruh dunia ini, yaitu yang bersifat positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, selanjutnya dalam Diana Glasser mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan yang umum dilaksanakan, yaitu yang biasa melekat pada diri kita, yaitu berhubungan dengan keadilan, dengan tanggung jawab, kejujuran, bagaimana kita bersyukur, lurus hati, kemudian berprinsip, kemudian integritas, kemudian kasih sayang, rajin, kemudian komitmen, percaya diri, dan bagaimana kita melatih kesabaran. Budaya positif ini tidak lepas dari ada motivasi perilaku pada manusia. Apa saja perilakunya? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebagian besar dari anak-anak kita ini dia menghindari ketidaknyamanan, dia disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan. Seharusnya disiplin itu dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, berasal dari dalam hatinya sendiri, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan seperti adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah, tetapi bukan berasal dari kesadaran dirinya. Kemudian ada lagi anak ini berprinsip adalah dia disiplin itu untuk menghindari hukuman. Nah, berarti dia belum menyadari bahwa disiplin itu merupakan suatu kebutuhan untuk dirinya. Jadi tugas kita sebagai pendidik bagaimana kita membuat siswa itu dia sadar bahwa disiplin itu adalah kebutuhan baginya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kadang anak kita ini dia disiplin karena berharap diberikan penghargaan. Kadang-kadang kalau kita lakukan selama ini, misalnya nanti Ananda setelah siapa yang juara, siapa yang tinggi nilainya, nanti akan diberikan hadiah. Ternyata di dalam budaya positif ini sebenarnya hal itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus mendidik dia bagaimana dia berupaya untuk melakukan hal itu memang jujur dari dalam hatinya dan untuk kebutuhan dirinya. Jadi kalau kita biasakan anak kita iming-imingi dengan penghargaan, maka dia akan tergantung kepada itu. Ketika tidak ada lagi penghargaan atau kita berikan
dia akan mundur kembali. Nah, itulah yang disebut di sini bahwa untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Bagaimana kita untuk menciptakan menciptakan disiplin ini, dari mana mulainya? Bisa kita lakukan yang pertama itu dengan keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu biasanya kita dapat kita lakukan nanti di awal pembelajaran. Tugas kita bukan hanya sebagai seorang guru, bapak ibu yang bertugas sebagai wali kelas, itu mendisiplinkan anak ini untuk menerapkan budaya positif ini. Yang pertama bisa dilakukan dengan melaksanakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak harus seperti peraturan terang, tetapi kita sepakati bersama. Di keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk-bentuk yang positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat oleh anak dan mudah dilakukan oleh anak. Kemudian keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian kita juga bisa melaksanakan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu bisa berlaku kapan saja. Misalnya pada awal kita masuk ke dalam suatu kelas, kita minta curahan hati pada siswa. Nanti di kelas ini supaya kita itu berprestasi semuanya, kita belajar dengan tekun semuanya tanpa ada gangguan. Apa saja yang mau kita kerjakan, apa saja yang mau kita harapkan. Bisa misalnya kita bagikan stick-note kepada siswa-siswa kita minta mereka pendapat apa yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka tulis nanti kita tempelkan di papan. Kita baca satu persatu. Apa saja yang diinginkannya untuk di pembelajaran yang diinginkannya itu supaya bisa dia bekerja dengan baik, bisa belajar dengan baik. Kemudian barulah kita diskusikan apa kesimpulannya sehingga dia bisa membuat nanti keyakinan kelas yang bisa dilaksanakannya bersama tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, membuat keyakinan kelas ini adalah langkah pertama untuk melaksanakan budaya positif, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari kelas yang kita ajarkan. Ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kita meminta curahan hati dari siswa, berarti semua siswa kan sudah melihat apa saja yang diinginkannya, apa saja yang diinginkan oleh temannya. Kemudian kita sepakati secara bersama-sama. Nah, apa saja misalnya di dalam kelas kita itu yang pertama, keberagaman berarti memiliki bersikap dan berbicara sopan santun misalnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Kemudian saling peduli, menghargai, dan saling membantu. Kemudian misalnya keyakinan kelas itu adalah menjaga dan meletakkan peralatan-peralatan atau kertas pada tempatnya. Itu merupakan hal-hal yang kecil yang mudah dilaksanakan oleh siswa. Kemudian di bawahnya nanti kita tempel di kelas, sama dengan kita menempelkan misalnya struktur kelas, denah kelas, daftar pelajaran. Jadi bisa dilihat pada setiap waktu. Di bawahnya kita tampilkan yaitu tanda tangan wali kelas. Kemudian apa lagi? Agar keyakinan kelas ini menjadi milik bersama, wali itu wali kelas, wali itu anggota kelas, kita bikin di bawahnya tanda tangan semua warga kelas. Tanda kita sudah mensepakati keyakinan kelas yang akan kita laksanakan.
tanpa mereka menyadarinya, karena mereka melaksanakannya tanpa ada paksaan dari yang lain. Kita merumuskannya berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian ada lagi namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dapat kita lakukan. Kita di SMA tentunya kita memiliki jurusan yang berbeda, mata pelajaran yang berbeda. Nah, selain dari wali kelas, kita yang masuk ke ruangan bisa melakukan kesepakatan kelas setiap kita memulai suatu pembelajaran, sehingga anak-anak kita, siswa-siswa kita dapat belajar dengan serius tanpa ada gangguan dari yang lain, karena di awal kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Ini tergantung kepada kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa-siswi kita. Misalnya yang pertama, yang mudah-mudah saja, dari hal-hal yang kecil yang biasa mereka lakukan tapi kadang-kadang terabaikan. Misalnya hadir di kelas tepat waktu, atau mendengarkan penjelasan diberikan guru, berbicara sesuai dengan yang pembelajaran yang terkait hari itu, kemudian saling menghargai, mungkin aktif dalam pembelajaran, atau bisa yang lainnya. Jadi kita meminta dari siswa di prosesnya di awal pembelajaran agak 3 menit, kita meminta dari siswa, Ananda, hari ini kita akan belajar biologi, kita bikin kesepakatan kelas dulu, bagaimana kita belajar nantinya agar kita saling menghargai. Misalnya Ananda harus aktif semuanya, atau Ananda nanti izin jam bergantian, atau Ananda boleh berbicara nantinya setelah diizinkan, atau kita berganti-gantian. Nah, dengan membuat kesepakatan kelas ini diharapkan tidak ada lagi gangguan kita dalam melaksanakan proses PBM. Jadi kita mulai dari hal-hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Jadi di dalam budaya positif ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi kalau selama ini dalam pemikiran kita, jika anak itu bermasalah, sulit untuk menangani anak bermasalah, kita langsung menjoinnya dengan BK. Sekarang dengan adanya segitiga restitusi ini, semua guru bisa menjadi guru BK. Jadi tidak ada lagi nanti, diharapkan tidak ada lagi anak kita yang bermasalah. Apa yang ada di dalam segitiga restitusi ini? Yang pertama yaitu adanya validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kamu tentunya apa yang bisa kita katakan dalam validasi? Jadi kita sama dengan menyelesaikan permasalahan di pengadilan, kita menganggap semua orang itu tidak salah. Artinya adalah budaya positif yang kita terapkan itu tidak langsung memvonis anak kita itu bersalah. Jadi kita teliti dulu dari akar permasalahan. Tentunya ini bisa dilakukan, misalnya si A sudah berapa kali telat masuk dengan kita. Jadi kita panggil dia secara pribadi di mata pelajaran kita, tetapi memanggilnya ini bukan dalam kapasitas kita di dalam kelas, tapi misalnya kita panggil dia ke ruang guru atau ke ruangan lainnya, sehingga kita empat mata siswa bisa mencurahkan hatinya, mencurahkan perasaannya, sehingga kita dapat menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu secara mandiri. Apa yang kita bisa lakukan dalam tahap yang pertama, yaitu tentang validasi, bisa kita mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan, misalnya mengapa melakukan hal ini. Kemudian ada bisa pula kita katakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita menanyakannya itu, kita tarik hatinya dulu sehingga dia menemui kita itu bukan dengan perasaan
tersebut akan dimarahi oleh guru, tetapi dia menemui kita itu untuk curhat atau untuk menyelesaikan permasalahan. Kadang-kadang anak kita ini ketika kita panggil ke dalam ruangan, berarti saya nanti kena hukuman, berarti permasalahan saya sudah sangat parah sekali sehingga saya dipanggil. Jadi perasaan-perasaan seperti inilah yang seharusnya kita ubah kita melakukan perubahan. Jadi setiap kita bisa melakukan pemecahan masalah. Kemudian menstabilkan keadaan sehingga siswa itu menemui kita tidak ada perasaan tegang. Bisa kita lakukan dengan misalnya mengajukan kata seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian atau bisa juga kita lakukan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dengan kata-kata yang demikian, mudah-mudahan hati dari peserta didik kita ini menjadi lebih terbuka sehingga kalau hati siswa ini terbuka, kita lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian tahap yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, kalau dalam pembelajaran tadi kita sudah membuat wali kelas dan siswanya sudah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian kalau kita dengan siswa kita setiap mapel kita melakukan kesepakatan kelas sebelum melakukan pembelajaran, maka bisa kita katakan seperti ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu masih ingat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Nah, kemudian kita tanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa nantinya? Nah, nanti misalnya saya ingin menjadi dokter, Bu. Apakah seperti itu? Kita katakan, kalau Anda ingin menjadi dokter, harus bersikap seperti ini. Nah, harus melaksanakan, harus rajin belajar dan sebagainya. Jadi diharapkan apa yang kita lakukan dengan siswa itu bisa merubah dirinya sendiri. Nah, inilah yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Jadi dia saling berhubungan. Jadi siapa saja, bukan hanya BK, tapi siapa saja bisa melakukannya. Jadi jika ada anak kita bersalah, mungkin tidak banyak lagi yang harus ditangani oleh guru BK, tetapi kita sebagai guru mata pelajaran bisa menanggulanginya. Nah, di mana posisi guru dalam segitiga restitusi ini? Ada 5 macam posisi guru. Kalau selama ini kita sering berada pada posisi pertama, yaitu sebagai pembuku. Misalnya siswa tidak membuat PR, kamu kerjakan sekarang ya, kamu kerjakan di luar misalnya. Itu adalah tipe posisi kita sebagai pembuku. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah. Nah, kita beritahukan kepada siswa, kalau kamu seperti ini, kamu salah ini, tidak benar kamu bersikap seperti ini, kamu harus merubahnya. Itu pembuat rasa bersalah. Ada lagi, kita bisa berperan sebagai guru ini sebagai teman, yaitu sebagai berdiskusi. Nah, berdiskusi secara santai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa lagi sebagai pemantau. Kita pantau setelah kita berikan nasihat, kita pantau apakah siswa ini berubah atau tidak. Nah, itu namanya sebagai pemantau. Kemudian yang lebih baik adalah sebagai manajer, di mana sebagai manajer ini kita berfungsi untuk memanage dia, bagaimana dia bisa berubah menjadi yang lebih baik dan menyadari kesalahannya itu bagaimana. Itu yang manajerial sebagai manajer. Walaupun untuk sampai ke tahap-tahap yang terakhir ini membutuhkan waktu yang lama, tapi kita mulai mengangsur-angsurnya dari sekarang. Memang sulit untuk kita berperan sebagai seorang manajer, langsung sebagai manajer, tapi kita angsur-angsur. Apakah kita sebagai
sebagai manajer. Ini ada sebuah contoh, contoh skenario restitusi. Ini sudah pernah saya laksanakan di SMA 3 Parapanjang. Alhamdulillah kalau dalam biologi dia sudah sedikit berubah. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah ini, setelah kita melihat dari segi 3 restitusi, kita membuat skenario. Jadi kita berperan sebagai guru dan sebagai BK dan sebagai semuanya untuk sama-sama membimbing anak didik kita supaya dia sukses semuanya. Di contoh skenario restitusi, misalnya seorang siswa yang sering tertidur dalam biologi. Kan sering Bapak Ibu, ada siswa yang tertidur dalam mata pelajaran kita. Baru 15 menit dia sudah tertidur. Nah, bahkan dibangunkan oleh temannya dia tidak bangun. Kan ada seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan banyak? Banyak kan? Apa yang bisa kita lakukan? Seperti langkah segitiga restitusi tadi, bisa yang pertama adalah dengan validasi tindakan yang salah. Anggap saja namanya X. Sebenarnya ada namanya ini, kita anggap saja namanya X. Validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kepada siswa, apakah alasan dia dipanggil ke dalam dipanggil untuk menemui kita. Nah, anggaplah namanya X. Kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu ke ruangan ini? Contohnya seperti itu. Kemudian dia langsung akan berpikir bahwa tentu dia berpikir kira-kira ibu ini memanggil saya kenapa ya? Pasti dia berpikir demikian. Nah, akhirnya dia akan jawab nanti, pasti kita memanggilnya itu karena ada hal yang lebih menonjol yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan aturannya. Memorinya penuh. Itu saya apresiasi ya. Iya, tapi bisa. Kita lihat dari buat akhirnya. Tete giku tadi itu aduh, mana milih cian? Tete, ada video kan Tete? Ya lanjut. Kita nggak kalah, Lanjut. Tete kemarin ada. Lanjut. Wow. Stop. Dia menang. Biologi. Kemudian apa yang kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi? Yang pertama tadi adalah validasi tindakan yang salah dengan menanyakan pada siswa itu mengapa dia dipanggil menemui kita. Bisa kita katakan misalnya X, kamu tahu tidak mengapa ibu memanggil kamu di sini? Pasti dia akan berpikir, apa ya ibu ini memanggilnya. Dia akan berpikir apa saja kesalahan yang pernah diperbuatnya selama belajar dengan sama belajar dengan kita. Nah, contohnya saya sering tertidur dalam pembelajaran ibu, Bu, misalnya seperti itu. Kemudian kita tanyakan, menurut kamu mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi kita menanyakan dia, kita juga menawarkan solusi yang dibikinnya sendiri. Jadi kita tidak ada memerintahkan dia melakukan sesuatu, tetapi apa yang dilakukannya untuk merubahnya sendiri, dirinya sendiri itu berasal dari solusi yang dibuatnya sendiri. Jadi kita tidak mendikte dia, kamu harus seperti ini, tetapi kita minta solusi dari dia. Kita tanyakan, kenapa kira-kira hal ini bisa terjadi? Jadi pengalaman saya dengan siswa X ini, dia mengatakan bahwa saya sering tertidur terlalu larut malam, Bu. Kenapa sering tertidur larut malam? Karena saya mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Kemudian apalagi karena saya membantu orang tua saya berjualan di malam hari, Bu.
Nah, maka rupanya dia memiliki kedai kopi. Jadi kan kalau kedai kopi dia membantu orang tuanya melayani pelanggan pada malam hari. Kemudian setelah dia mengatakan seperti itu, kita stabilkan keadaan, yaitu dengan mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan kamu bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Banyak orang yang melakukan kesalahan ini, tetapi mereka mau mengubah dirinya sendiri. Nah, menurut kamu apa kira-kira solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita berdiskusi dengan dia. Jadi dia berpikir, kalau dia mengatakan solusi, pasti dia mengatakan yang bisa dilakukannya sendiri. Kalau kita yang memberikan solusi, seakan-akan dia menjadi tertekan. Kadang-kadang dia susah untuk melaksanakan. Nah, sekarang kita minta dari dia, kira-kira untuk mengatasi masalah ini, apa yang kira-kira yang bisa kamu lakukan? Nah, dia menjawab. Dia pikir, agak lama dia mikir, mungkin dia memikirkan apa ya yang terbaik untuk saya. Kita tunggu Bapak Ibu, kita tunggu. Kemudian dia bilang, supaya tugas saya ini tidak menumpuk, nanti saya akan mengangsur setiap tugas yang diberikan guru, Bu. Nah, bagus. Apalagi saya mengatur jadwal, Bu. Saya mengatur jadwal kapan saya harusnya, sehingga malam hari itu dia juga tetap bisa membantu orang tuanya. Jadi hari itu yang permasalahan yang ada di sini, saya akan berdiskusi dengan teman saya, Bu. Sama saya yang mengerti, sehingga saya tidak terlalu lama mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Saya selama ini tidak lama mengerjakan tugas, sehingga tugas itu menumpuk karena saya kurang mengerti. Apalagi saya duduknya di belakang, sehingga saya tidak mengerti. Nah, itu ya jawaban dari si X ini. Kemudian kita lakukan tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tentang apa? Tentang nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas. Nah, apa saja kamu masih ingat? Kalau kita di awalnya itu membuat kesepakatan kelas, dia akan ingat. Saya sudah mencobakan mulai dari saya selesai melaksanakan modul 1-2. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai ke modul 2 dan sudah melewati 1 kali pendampingan. Jadi di modul 1-2 itu adalah nilai-nilai yang positif. Nah, jadi saya mulai melakukan ini, kemudian saya terapkan di kelas salah satu kelas di 12 MIPA. Jadi setiap masuk di lokal itu, di awal pembelajaran saya membuat kesepakatan. Nanti selama kita belajar biologi, kita sepakati dulu bagaimana supaya biologi ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, mereka langsung tunjuk tangan. Perhatikan, Bu, tidak terlalu banyak izin Bu, tidak terlalu banyak izin, Bu. Kemudian berbicara setelah diizinkan. Kemudian berpartisipasi aktif. Ya, yang saya temukan sebelum saya menerapkan ini kesepakatan kelas, kalau saya bagi anak ini berkelompok, mereka lebih cenderung mengerjakannya hanya yang perempuan-perempuan saja. Atau hanya di dalam kelas itu, di dalam kelompok itu, ketika dibagi 6 kelompok, yang mengerjakan itu hanya 2 orang. 1 yang menyebutkan, kemudian 1 yang mencatat. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas ini, saya sudah mencoba. Alhamdulillah itu sudah mulai berangsur. Walaupun yang saya cobakan itu baru 1 kelas. Insya Allah kalau kita cobakan ini semuanya, kita akan bisa mengubah mindset siswa kita dalam belajar. Apalagi sekarang kita melaksanakan kurikulum merdeka, yang mana pendidikan atau pengajaran itu berpusat pada siswa. Mereka yang lebih aktif untuk menggali informasi, kemudian menggali potensi yang ada di dalam dirinya.
Nah, kemudian saya tanyakan apa kesepakatan kelas kita. Memperhatikan Bu, berarti dia mengatakan masuk kelas saya. Berarti kalau saya kemarin itu mengantuk di dalam kelas, berarti saya belum menyetujui, belum melaksanakan kesepakatan kelas kita di awal pembelajaran. Kemudian saya tanyakan lagi, nanti setelah tamat SMA ini kamu ingin melanjutkan mana? Dia menjawab, saya Bu dari SD saya sudah bertekad Bu, saya akan menjadi polisi. Tetapi saya bilang SMA 3 banyak sekali polisi ya seniornya yang sudah menjadi polisi, itu merupakan cita-cita yang sangat mulia kata saya. Saya tidak Bu, katanya saya ingin menjadi polisi lapas. Ya, polisi lapas ternyata berbeda juga. Ternyata di polisi lapas ini dia bukan hanya untuk menjaga saja, tapi dia juga memberikan motivasi kepada narapidana yang ada di dalam rutan tersebut. Jadi katanya kalau polisi lapas itu banyak tugasnya Bu, bukan hanya untuk administrasi, tetapi juga untuk merubah pemikiran, merubah perilaku dari narapidana. Saya bilang, cita-citamu sangat mulia sekali, mudah-mudahan tercapai. Tetapi untuk mencapainya ini, kamu harus berubah. Apa yang harus kamu lakukan? Untuk berubah ini, saya akan rajin belajar dan tidak mengantuk lagi. Alhamdulillah, kata saya. Kemudian kita katakan, semoga kamu bisa berubah nantinya. Nah, ibu-ibu ya, nanti pada pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau kita laksanakan seperti ini, insya Allah itu seberapapun masalah yang kita temukan di kelas pasti banyak sekali, maka beban kita akan berkurang. Kita angsur-angsur, tapi tentunya kita punya waktu yang agak berlebih. Agak berlebih untuk hari ini. Untuk hal ini, saya hari itu untuk menyelesaikan masalah ini, saya bawa dia ke labor biologi. Kemudian satu lagi, karena pustaka hari itu sepi, saya bawa dia ke tempat muslim, ke ruang pustaka untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi setelah saya melakukan ini, saya meminta refleksi. Refleksi itu artinya pendapat dia. Jadi apa pendapatmu kalau ibu menyelesaikan permasalahan seperti ini? Katanya saya sangat bahagia sekali Bu, gitu ya kan? Karena dalam image saya ketika guru dipanggil itu, ketika kita dipanggil guru itu sudah pasti kita akan dikenakan kesalahan, mengutarakan kesalahan saja, tanpa memperhatikan kok menjadi seperti ini, memberikan solusi, meminta solusi dari kita. Nah itu yang dia katakan. Nah insya Allah alhamdulillah dia sudah agak berubah, walaupun agak ngantuk sedikit, tapi dia sudah mulai berubah saya. Nah mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Ratna Lestari tentang apa itu PDP, bagaimana perannya dan bagaimana manfaatnya, dan untuk kita sebagai rekan sesama guru. Dan juga kita sudah mendengarkan pengalaman beliau tentang budaya positif dan penerapannya dalam aksi nyata beliau di kelas. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan menerima 3 pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semua. Kami persilakan. Oke, kita terima dulu dari Ibu Mutiara. Assalamualaikum
kalau di contoh skenario itu kan aksi nyatanya adalah siswa yang sering tertidur dalam pelajaran. Nah, sering juga kita temui siswa sering terlambat. Nah, bagaimana cara Ibu, aksi nyata Ibu menyelesaikan kasus anak yang sering terlambat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi langsung ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Lilit. Coba teman. Sini Lilit. Maju ke depan. Ini Bu Lilit. Boleh masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ingin saya tanyakan tadi mengenai skenario restitusi yang ada segitiga. Jadi di sini guru kita berperan salah satunya adalah berperan ini sebagai guru BK. Ya, jadi sebenarnya idealnya memang saya melihat penanganan terhadap siswa bermasalah itu memang harus mulai dari akarnya dulu. Karena memang kalau seandainya muncul akarnya itu dari pembelajaran di dalam kelas, berarti otomatis orang yang pertama sekali untuk menangani masalah itu adalah guru bilang studi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya guru bilang studi itu juga berperan sebagai BK, ya. Jadi nanti saya takutnya statement ini berubah, nanti ada dengan statement pemilihnya, kata saya seperti itu. Sana mana guru BK? Awak menjelaskan, awak guru BK lo itu tukar aja guru BK. Nah, jadi itu kapan sebenarnya nanti kan setelah yang ini juga yang kemarin itu menjadi perdebatan kita untuk lulusan, kalau saya tidak salah itu kan pembinaan, diminta sama kepala sekolah untuk pembinaan guru seperti apa sudah dilakukan. Nah, kita lihat sekarang kan idealnya memang harus kita bina dulu ya guru bina studi. Nah, nanti peran kita sebagai guru BK itu berkolaborasi. Saya tidak BK tidak lepas tangan gitu kan, maksudnya kalau seandainya guru mau misalnya sudah seperti ini sudah ditindaklanjuti 1 atau 2 kali ternyata tidak ada perubahan, mungkin bisa dikolaborasi gitu ya. Dalam pemikiran saya seperti itu. Nah, kejadiannya kemarin itu seperti ini. Dia menyatakan ke saya, karena ini sudah tidak masuk, tapi 2 minggu setelah rangka ujian, 2 minggu rangka ujian baru disampaikan, anak itu pernah masuk jam udah nggak? Sebelumnya tidak ada konfirmasi sama saya. Jadi saya menganggap kita menutup bidang studi dia. Jadi sekarang dia menyatakan seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi seperti apa tindak lanjutnya oleh guru bidang studi. Sudah saya lakukan pemanggilan, tapi via setidaknya ada bukti pembinaan gitu kan. Ya ini nggak pernah masuk, nggak bisa dibina itu ya WA kayak di WA gimana ada di WA grup kelas, cuma secara pribadi tidak ada. Nah, saya berpikir seperti ini, memang idealnya untuk posisi kita sebagai guru kita hanya mengajar ya, tapi juga mendidik dan membimbing. Nah, membimbing itu salah satu juga memang tugas kita. Jadi kapan, nah untuk kita menyamakan persepsi semua, kalau seandainya guru juga berperan sebagai BK, gitu kan, kapan seharusnya idealnya permasalahan ini diajukan ke BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya kepada ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Sinta. Berdiri lah biar nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi saya melihat slide mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, mohon dijelaskan kembali Bu, apa perbedaan antara keduanya, karena kalau melihat kelas itu hampir sama ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke. Silakan Ibu Ratna untuk memberikan Habis pertanyaan. Terima kasih atas tanggapan yang Bapak Ibu berikan semuanya. Semuanya sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk bagaimana peserta didik kita ini supaya bisa punya budaya positif, mulai dari dirinya sendiri. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Pak, yang pertama tadi adalah siswa yang terlambat. Nah, siswa yang terlambat ini merupakan permasalahan yang ada di mana-mana, bukan hanya di sekolah kita, tapi di mana-mana permasalahan siswa ini adalah sebuah yang paling top dibicarakan.
validasi. Yang pertama, kira-kira tadi kan Pak Ibu pas mau kamu bermasuk. Nah, tiba-tiba tadi Ibu request, nanti temui Ibu di kantor ya. Kenapa kira-kira? Saya tanya seperti itu. Kemudian, oh saya sudah tahu saja Bu. Saya sudah tahu saja, pasti Ibu memanggil saya karena tadi saya terlambat. Minggu kemarin saya juga terlambat. Kemudian 2 minggu dia masih ingat. Siswa ini masih ingat 2 minggu yang lalu ketika Ibu nasihati saya, besok jangan terlambat lagi ya. Saya masih terlambat. Itu ya. Jadi saya tanya, kenapa kok sampai, apa kira-kira alasannya, kok sampai bisa terlambat setiap hari? Ibu lihat di tiket bukan hanya hari Ibu ngajar saja, tapi di hari lainnya juga sering terlambat. Karena saya sering lihat dia dengan Pak Ridwan, dia putar balik aja ke atas dengan motor, padahal dia pakai motor. Katanya orang tua saya berjualan Bu. Jadi setelah sholat subuh, orang tuanya ini sudah langsung pergi ke apa? Pergi ke pasar. Ke pasar saya tinggal sendiri Bu, karena kakak saya sudah kuliah. Itu katanya, di saya tinggal sendiri itu Bu, setelah sholat saya tertidur. Saya tertidur lagi Bu, sehingga saya terbangun itu sudah jam 6:30. Sedangkan rumah saya jauh dari sekolah Bu. Nah itu katanya. Terus saya katakan, kamu bukanlah orang sama, jadi kita selalu menstabilkan keadaan. Bagaimana dia itu, anak kita itu dia tidak merasa down setelah kita panggil. Mungkin temanmu ada juga yang terlambat seperti itu. Jadi bagaimana Ananda bisa berubah? Nah, bisa berubah. Kira-kira bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas? Saya tanya seperti itu, Bu. Saya akan pasang alarm lagi Bu. Nah, bagus seperti itu. Apa lagi? Ada nggak cara yang lebih baik dari itu untuk menyelesaikan masalah ini? Kata saya kan, ada Bu. Saya punya jurus itu untuk supaya saya tidak terlambat ini Bu. Bagaimana? Saya tidak tidur lagi setelah sholat Bu. Bagus kata saya. Jadi kita menyelesaikan masalah itu kita minta pada dia. Di sini kita berperan sebagai manajer. Kita sebagai manajer, kita yang mengelola siswa tersebut. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian saya tanya, apakah kamu bisa melaksanakannya ini? Kamu mesti ingat bagaimana kesepakatan kita di awal pembelajaran. Saya membuat kesepakatan kelas di lokal itu. Setiap awal pembelajaran saya memiliki kesepakatan kelas. Selain saya mempelajari ini adalah yang pertama itu adalah datang tepat waktu. Tapi saya mulai dari diri saya sendiri. Saya juga datang ke kelas itu tepat waktu. Pas jam berbunyi pergantian jam, saya masuk ke kelas. Baik Bu, katanya. Terus saya tanya, kira-kira untuk melaksanakan ini apa manfaatnya untuk kamu? Banyak manfaatnya Bu. Selain dari saya tidak tidur lagi, saya bisa membantu orang tua saya membereskan rumah Bu. Itu katanya. Jadi dia bisa berubah dengan dirinya sendiri. Di kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi arsitek Bu, katanya kan. Jadi arsitek adalah orang yang disiplin. Tidak bisa orang seperti ini, adalah orang yang tekun. Nah sehingga diharapkan kamu bisa lah berubah, menanamkan budaya-budaya positif yang ada di dalam dirimu. Kamu kembangkan agar cita-citamu itu dapat tercapai. Nah, mungkin itu sedikit skenario, tapi bisa juga kita atur skenario ini sesuai dengan keadaan siswa kita. Jadi apapun permasalahan bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang nampaknya bukan hal yang terlalu sulit dan bisa kita praktekkan secara perlahan-lahan. Mungkin itu Bu Mira. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Sinta, yaitu adanya kesepakatan kelas dan adanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah
peran kita sebagai wali kelas juga sangat penting untuk menanamkan budaya positif kepada anak kita di awal dia menginjak kelas itu, yaitu dengan meminta curahan hatinya seperti tadi. Apa saja curahan hati buat anak-anak itu, misalnya di dalam kelas itu ada anak 32, kita minta semuanya. Kita anggap kita sebagai perkenalan antara dia dengan dia. Nah, apa isi curahan hatinya itu kita bikinkan di dalam kelas itu sebagai keyakinan kelas. Kalau dia kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan kita dengan siswa di awal pembelajaran. Jadi dengan diharapkan dengan seperti ini, jika ada anak yang belajar dengan siswa sering keluar, dia tidak akan keluar lagi. Apalagi ada anak yang dia jarang memperhatikan, dia akan memperhatikan. Atau dia ngomong aja kerjanya di awal pembelajaran, kita katakan tadi memperhatikan, berbicara setelah diizinkan. Kemudian dia berbicara ketika aktif dalam diskusi. Kalau dalam diskusi memang suaranya yang kita butuhkan. Nah, mungkin itu bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir itu ada dari Bu Lilit, yaitu peranan guru mata pelajaran. Sebenarnya bukan mengesampingkan mereka, tetapi peran kita itu. Kita berperan sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran ini kita adalah tombak utama sebenarnya. Yang mengetahui langsung mengenai anak itu adalah kita sendiri. Kita yang menghadapinya dalam mata pelajaran kita. Misalnya terapi, untungnya sekarang kita ada kurikulum merdeka. Nah, di sekolah kita sudah dibagi berdasarkan gaya belajar. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi berdasarkan inilah nanti kita bikin kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok dalam pembelajaran. Jadi dia bersama-sama dengan sebidang, maka dia akan belajar dengan lebih baik lagi. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan, memang kita sebagai guru mata pelajaran adalah tombak utama. Kita harus mengenal sebenarnya karakteristik masing-masing siswa kita. Itu yang dituntut dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, yang katanya adalah kita sebagai pendidik menuntut siswa ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi itu intinya. Jadi seandainya siswa itu bermasalah dengan kita, misalnya kita anggap sajalah 3 kali dia bermasalah dengan kita panggil. Jangan kita biarkan berlarut-larut. 3 kali dia bermasalah dengan kita, anggaplah dia bermasalah tidak hadir dalam pelajaran kita akan bertemu dia sekali seminggu. Setelah 3 kali pertemuan berarti dia sudah 3 minggu tidak belajar dengan kita. Jadi kita panggil. Nah, sebelum kita panggil, kita laksanakan segitiga restitusi. Nah, kita bikin skenarionya sehingga dalam penyelesaian masalah ini kita memiliki tahap-tahap tertentu. Mungkin dengan adanya contoh skenario, kita bikin skenario restitusi ini, kita lebih dekat dengan siswa. Kalau kita lebih dekat dengan siswa, otomatis pembelajaran itu akan mudah diterima. Nanti guru mata pelajaran berkewajiban berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Jadi bukan kita simpan sendiri. Setelah kita memanggil anak ini, kita temui mereka. Bu, kemarin saya memanggil si X, saya memanggil si Y, saya menanyakan hal ini. Karena anak ini kan kalau kita tingkat SMA tidak belajar dengan kita saja. Mana tahu dengan mata pelajaran lain terjadi kasus-kasus yang sama. Nah, kita berkolaborasi dengan guru Bapak Ibu di bimbingan konseling. Kemudian yang paling penting itu adalah semuanya itu kita pakai bukti fisik. Misalnya kita memanggil anak, misalnya saya 3 kali dia bermasalah, kemudian saya panggil, saya bikin absen. Nah, kamu bikin di sini tanggal berapa, mengenai apa. Nah, supaya dia bahagia, di sampingnya saya bikin kesan dan kesan. Nah, kesan apa kesannya? Setelah saya
yang akan dilakukannya untuk memperbaiki dirinya, atau lebih dikenal juga dengan nama refleksi. Begitu juga Bapak Ibu, kalau misalnya kita belajar mengajar di kelas, setelah pembelajaran biasanya kan kita menutup pelajaran saja. Kita memberikan tugas untuk minggu depan, anak-anak minggu depan kita belajar mengenai tumbuhan umpamanya. Kemudian tugas yang diberikan hari ini adalah mengenai ini. Kan sampai di situ saja. Seharusnya kita terakhir itu ada satu lagi tahapan yang kita lakukan, yaitu refleksi. Jadi kita minta satu atau dua orang dari siswa kita mengemukakan kesannya, apa yang diperolehnya setelah belajar dengan kita hari itu. Nah, itu dia sedikit pembahasan dari pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Semoga dapat bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Demikianlah kegiatan aksi nyata kita untuk hari ini. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Lestari sebagai calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2002 dari kelas A11. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan dan kejanggalan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.